Halo, gua Ray dan welcome to Tea with Ray. Jadi nggak usah lama-lama, gua akan mulai langsung ke rekomendasi teh single origin atau teh yang kualitasnya premium, brand lokal yang mungkin bisa teman-teman cobain. Jadi video ini cocok untuk teman-teman yang mau mulai upgrade teh-teh lokal yang teman-teman lagi konsumsi. Yang pertama mungkin gua mulai dari brand yang udah cukup familiar dulu, Teh Dandang. Jadi Teh Dandang ini adalah merek yang terkenal dengan teh-teh untuk teh nasgitel atau teh klasik. Banyak yang nggak tahu kalau ternyata sebenarnya mereka juga punya line up produk yang specialty. Dua varian yang gue rekomendasiin, satu ada Green Champion, dua ada Silver Needle. Yang Silver Needle ini tetap punya karakter rasa yang floral, ringan, wangi, dan ini juga sempat menang National Tea Competition. Untuk harga itu sekitar 97.000 untuk 45 gram. Memang kalau Silver Needle itu agak-agak tinggi ya harganya, cuman masih lebih oke untuk ukuran Silver Needle di pasaran. Jadi mungkin salah satu opsi Silver Needle yang cocok untuk pertama kali teman-teman cobain. Selain itu ada juga Green Champion, yang ini karakternya lebih ke gurih, ada sedikit elemen asapnya juga di situ. Untuk harga juga di 51.000 untuk 50 gram. Jadi masih rentang yang bagus untuk harga di green tea. Detail review atau ulasan dari dua teh ini sebenarnya ada juga di video-video gue sebelumnya. Nanti gue akan coba atas linknya juga deh ya, biar teman-teman bisa langsung klik. Brand yang kedua, kita mulai masuk ke brand-brand yang artisan. Ini ada Teh Nusantara dari Bogor. Kebetulan gue juga kenal sama yang punyanya. Kalau Mas Asfia lagi nonton video ini, so hi Mas Asfia. Gue suka banget teh-tehnya. Brand Teh Nusantara ini awalnya dari Bogor, dan sebenarnya Teh Nusantara ini terkenal sama opsi single origin mereka yang oke-oke. Dan ya single originnya lengkap banget, mulai dari Silver Needle, Oolong, Green Tea, sampai Black Tea juga ada. Beberapa varian yang gue punya, yang pertama ada Organic Silver Needle, yang ini juga sama seperti Silver Needle pada umumnya, floral, light, bersih, clean juga. Habis itu gue juga punya Puspa Bumi. Nah yang Puspa Bumi ini menarik karena dia sebenarnya adalah sebuah teh hitam, cuman yang membedakan adalah dia berasal dari tanaman yang bukan di stack. Jadi kalau misalkan teman-teman belum tahu, teh-teh yang beredar di pasar kebanyakan adalah hasil dari tanaman yang di stack. Fungsinya apa? Fungsinya sebenarnya adalah untuk memastikan bahwa karakter seduhannya itu sama semua. Karena teh kan kebunnya luas banget ya. Kalau tanamannya beda-beda nanti rasanya juga akan jadi beda-beda. Dan hasil akhirnya di gelas juga nggak akan jadi terlalu bersih. Nah justru tapi teh ini punya karakter yang menarik. Karakternya agak-agak kebuah-buahan, astringensinya medium, terus juga habis itu untuk body juga lumayan tebal, tanpa rasa sepat yang mengganggu. Di green tea, gue punya Smooth and Vegetal Green Tea. Yang ini gue sempat bikin videonya juga untuk review bareng teman-teman kantor. Jadi karakter rasanya itu lebih ke kayak sayuran, tapi punya ujung yang bulat banget. Dari sisi tekstur juga lebih ke medium to low. Jadi bukan tipe-tipe teh yang pekat banget dan bikin mulut rasanya kering. Habis itu juga ketika tadi sempat mungkin dinamanya ada Smooth and Vegetal Green Tea. Vegetalnya memang, karakter teh ini memang sayur-sayuran, tapi bukan sayur-sayur yang bikin kayak kita jadi bingung ini teh apaan sih. Ini teh yang cocok banget untuk teman-teman cobain sebagai green tea specialty pertama teman-teman. Karena dari sisi rasa lumayan cukup beda, tapi cukup bikin rasanya familiar gitu, karena bukan yang kayak tipe-tipe mungkin kalau Japanese green tea rasanya kayak umami banget, gurih banget gitu, atau bahkan ada yang karakternya rumput laut. Nah yang ini enggak, ini green tea yang memang dari lokal banget dan taste-nya emang somewhat familiar bagi mulutnya teman-teman gitu. Harganya macam-macam, kalau nggak salah ada yang 80 ribuan juga ada, juga yang bahkan sampai 200 ribu lebih. Nah contohnya untuk yang Smooth and Vegetal Green Tea tadi, itu harganya di 150 ribu untuk 30 gram. Varian oolongnya juga beragam. Gua mungkin lagi habis stoknya, tapi beberapa yang gua udah pernah cobain dari Teh Nusantara ini ada Honey Red Oolong. Itu jadi tipe-tipenya dark oolong yang punya karakter yang lebih bold, ada sedikit-sedikit sentuhan buah di situ, rasa manis natural yang muncul juga ke permukaan dengan body yang tebal. Ada juga yang namanya Pasundan Beauty. Ini kalau nggak salah harganya sekitar 180 ribuan untuk 30 gram. Nah ini oolong yang menarik juga karena ini oolong yang small lot, jadi memang secara stok itu terbatas, dikit banget, dan karakternya bener-bener wangi seperti kayak bunga-bungaan, kayak anggrek-anggrek gitu. Terus di sisi seduhan juga sebenarnya dia tipe-tipe yang medium to bold, masih ada cukup body untuk nyikat ke mulut teman-teman, tapi nggak meninggalkan rasa kering di ujung gitu, jadi astringensinya mungkin aku bisa bilang medium. Aromanya semerbak banget, ketika disesap juga teman-teman bisa ngerasain rongga mulut teman-teman itu penuh sama aroma teh yang tadi diminum. Jadi
Ini juga sangat direkomendasikan sih kalau misalkan teman-teman pengen mulai nyobain oolong. Karena kayaknya agak sedikit ya yang produksi oolong di brand lokal itu. Gue akan masuk ke brand ketiga, yang ini adalah salah satu perkebunan yang ada di Sumatera, yaitu Liki Tea. Jadi Liki Tea ini ada di Solok, Sumatera ya, dan memang sebenarnya perkebunan ini juga kalau nggak salah udah ada dari tahun 1940. Jadi memang salah satu kebun yang ada dari warisan kolonial Belanda. Produk andalan mereka itu ada yang Silver Needle. Silver Needle-nya mereka bahkan pernah menang Golden Leaf Award di Australia tahun 2022. Dan ini juga jadi Silver Needle favorit gue yang ada di koleksi gue sekarang sih. Dia punya karakter yang semerbak banget di mulut, terus juga tentu saja ringan, karakter bunga-bunganya muncul, dan sebenarnya juga ini salah satu teh andalan yang gue coba seduhin ke teman-teman juga kalau misalkan gue lagi hosting private tea sessions gitu. Untuk harga di 118.000 40 gram. Jadi memang dia ukurannya agak besar sih 40 gram kalau yang pouch gini. Tapi harganya kalau misalkan dibagi per gram itu lumayan cukup murah lah untuk ukuran Silver Needle. Apalagi bahkan dulu juga ada yang cerita kalau Silver Needle-nya mereka ini sering banget diborong sama kerajaan Inggris. Karena memang orang kerajaan Inggris ini suka banget sama Silver Needle produksi dari Sumatera. Jadi gue sendiri ngerasa beruntung sekarang kita udah bisa dengan gampang ya nikmatin Silver Needle yang mungkin dulu bahkan diburu-buru sama orang luar negeri gitu. Selain itu mereka juga punya varian teh lain yang nggak kalah menarik, salah duanya, yaitu green tea, ada yang Likicha, yang satu lagi ada black tea, Red Glory. Likicha atau yang green tea ini juga sebenarnya pernah menang silver di Golden Leaf Award Australia tahun 2022 juga. Tipe-tipe karakter rasanya ini lebih ke green tea yang seperti manis rasa tebu. Jadi ada karakter-karakter getah tebunya di situ. Sangat calming, jadi bukan tipe-tipe green tea yang gurih asin gitu. Terus juga dari sisi body lebih ke medium. Tapi satu hal yang gue suka dari green tea-nya mereka adalah mereka punya ujung rasa yang bersih banget. Jadi cocok kalau misalkan diminum setelah teman-teman makan makanan yang berat atau berminyak. Untuk harga yang green tea sendiri di 25.000 untuk 25 gram. Murah banget dan bahkan bisa beli kecilan ya. Jadi teman-teman mungkin kalau nyoba ya udah coba dulu aja, bisa blind buy itu aman banget sih menurut gue. Teh terakhir, Red Glory. Ini adalah teh hitam yang berasal dari tanaman sinensis. Jadi kalau merujuk ke video sebelumnya, tanaman sinensis ini adalah tanaman teh yang memang aslinya dari kultivar yang dibesarkan di Cina yang memang cocok untuk dataran tinggi. Jadi karakternya teh hitam ini lebih ke karakternya seperti buah-buahan. Terus juga sisi bodinya tapi pada lumayan tebal. Manis naturalnya muncul juga. Astringensi lebih ke medium. Rasa sepet mulai muncul tapi sebenarnya nggak yang sampai mengganggu amat sih. Untuk harga ada di 41.000 untuk 40 gram. Jadi harganya juga lumayan oke banget meskipun sebenarnya agak banyak ya belinya harus 40 gram. Biasanya brand-brand lain jualnya di kisaran 30 atau 20 gram. Tapi tetap balik lagi, menurut gue ini salah satu black tea yang lumayan aman untuk di blind buy sih. Segitu dulu rekomendasi gue untuk brand lokal yang punya teh single origin yang oke banget untuk teman-teman coba. Apalagi untuk teman-teman yang mungkin baru mau mulai step up the game untuk naikin kualitas teh yang teman-teman minum. Ini adalah beberapa jenis teh yang aman untuk di blind buy. Dan harapannya setelah nyobain dari beberapa teh yang gue rekomendasiin ini, teman-teman juga jadi lebih explore lagi teh-teh brand lokal specialty yang Indonesia punya. Karena sebenarnya Indonesia itu kan kaya banget ya, dan bahkan teh dari satu daerah dengan daerah yang lain itu punya karakter rasa yang sangat berbeda. Jadi ada banyak teh yang bisa kita explore di Indonesia dan sayang banget kalau misalkan teman-teman lewatin. Sampai jumpa di video selanjutnya dan cheers!